berasal dari jurusan Komunikasi Penyiaran Islam, tepatnya di IAIN Suryadi Cirebon. Nah, di sini saya ingin mempresentasikan mengenai 5 teori komunikasi massa. Ya, langsung saja. Yang pertama itu ada Technological Determinist Theory, yang kedua itu ada Diffusion of Innovation Theory, yang ketiga itu ada Uses and Gratification Theory, yang keempat itu ada Agenda Setting Theory, dan yang terakhir itu ada Media Critical Theory. Langsung saja ke teori yang pertama itu ada teori determinis teknologi. Nah, apa sih teori determinis teknologi itu? Nah, teori ini dapat diartikan sebagai bahwa setiap kejadian atau tindakan yang dilakukan manusia itu akibat dari pengaruh dari perkembangan teknologi. Nah, perkembangan teknologi tersebut itu tidak jarang membuat manusia itu bertindak di luar kemauannya sendiri. Nah, pada awalnya manusialah yang membuat teknologi, tetapi lambat laun teknologilah yang justru mempengaruhi setiap apa yang dilakukan oleh manusia. Nah, pada zaman dahulu itu tidak ada yang dinamakan handphone ataupun internet. Gitu kan. Nah, tanpa ada dua perangkat komunikasi itu keadaan manusia itu biasa saja. Nah, tetapi sekarang dengan ketergantungan pada dua perangkat itu, nah manusia itu jadi sangat tergantung. Nah, pencetus dari teori ini adalah Marshall McLuhan pada tahun 1960. Nah, dasar teori ini adalah perubahan yang terjadi pada berbagai macam cara berkomunikasi akan membentuk pula keberadaan manusia itu sendiri. Nah, teknologi itu membentuk cara berpikir, berperilaku, dan bergerak dari satu abad teknologi ke abad teknologi selanjutnya di dalam kehidupan manusia. Nah, di sini juga dapat contoh dari teori determinis teknologi, yaitu dari masyarakat yang belum mengenal huruf menjadi masyarakat yang canggih dengan peralatan cepat maupun jarak jauh. Kemudian teori yang kedua adalah teori difusi inovasi. Nah, teori ini adalah teori tentang bagaimana sebuah ide dan teknologi itu tersebar dalam sebuah kebudayaan. Nah, teori ini dipopulerkan oleh Everett Rogers pada tahun 1964 melalui bukunya yang berjudul Diffusion of Innovation. Nah, ia mendefinisikan difusi sebagai proses di mana sebuah inovasi komunikasi melalui berbagai saluran dan menjangka waktu tertentu dalam sebuah sistem sosial. Nah, inovasi itu merupakan ide, praktik, atau objek yang dianggap baru oleh manusia atau unit adopsi lainnya. Baik, yang ketiga itu ada Uses and Gratification Theory. Nah, para pendukung teori ini menyatakan bahwa kebutuhan manusialah yang mempengaruhi bagaimana seseorang menggunakan dan merespon saluran media. Nah, model ini itu tidak tertarik pada apa yang dilakukan oleh media terhadap individu, tetapi tertarik bagaimana perilaku individu itu sendiri menggunakan media sebagai alat pemenuh kebutuhan. Nah, teori ini mengemukakan bahwa yang menjadi latar belakang masalah ditemukannya teori ini bukanlah bagaimana media berubah perilaku halayak, tetapi bagaimana media menjadi sarana kebutuhan bagi halayak memenuhi kebutuhan. Nah, oleh karena itu pada tahun 1940 sampai 1950 itu muncullah teori komunikasi massa yang dikenal dengan teori Uses and Gratification itu. Nah, tadi dalam bidang memusatkan perhatian pada penggunaan isi media atau uses untuk mendapatkan kepuasan atau gratification. Nah, itu dengan titik berat pada audiens atau halayak. Teori uses and gratification ini dapat diterapkan dalam komunikasi massa dengan menggunakan teori ini sebagai dasar penelitian mengenai media di masyarakat tentang alasan-alasan halayak mengapa harus mengkonsumsi media tertentu dan sebenarnya kepuasan apa yang halayak dapatkan dari penggunaan media tersebut. Nah, tidak hanya itu, penggunaan teori ini juga bisa digunakan ketika kita dihadapkan dengan munculnya media baru. Contohnya, adapun contoh dari teori ini adalah akhir-akhir ini kita mendapatkan banyak tugas kuliah. Nah, hampir setiap hari dalam satu minggu Ahmadi itu berada di area hotspot untuk menyelesaikan tugas. Tetapi pada suatu hari Ahmadi itu sengaja untuk meluangkan waktunya untuk melepaskan penat dari tugas kuliah.
dasar yang menarik. Nah, yang pertama itu teori ini itu menyatakan dengan jelas bahwa media massa itu memiliki kekuatan dalam mempengaruhi dan membentuk persepsi masyarakat. Nah, di sisi lain, teori ini juga mendukung hipotesis bahwa bagaimanapun semuanya itu kembali lagi kepada individu, di mana mereka itu memiliki kebebasan untuk memilih apa yang ingin mereka terima. Nah, selain itu pula, agenda setting adalah menciptakan public awareness atau kesadaran masyarakat dengan menekankan sebuah isu yang dianggap paling penting untuk dilihat di dunia media dan media massa. Nah, sebagai contoh itu misalnya tim redaksi Mata Najwa. Nah, dari sekian banyak isu ini, mereka itu akan memilih dan menekankan satu isu yang dianggap paling penting, misalnya tentang virus corona. Nah, apabila satu media memberitakan tentang isu virus corona, biasanya itu semua media itu akan memberitakannya, dan isu semua itu adalah bagian dari agenda setting. Dan teori yang terakhir itu ada teori media kritis atau media critical theory. Nah, teori media kritis itu akarnya berasal dari aliran ilmu-ilmu kritis yang bersumber pada ilmu sosial Marxis. Nah, teori kritis itu sering menganalisis secara khusus lembaga sosial, penyelidikan luas untuk yang dinilai objektif dalam mencari dan mencapai. Nah, media massa dan budaya massa telah mempromosikan banyak hal yang ikut menjadi sasaran teori kritis. Bahkan ketika media massa tidak melihat sebagai sumber masalah khusus, mereka itu dikritik untuk memperburuk atau melindungi masalah dari yang diidentifikasikan atau disebut dan dibenci. Nah, adapun contoh dari teori ini adalah seorang teoretikus itu berpendapat bahwa isi praktik produksi para praktisi media itu tidak hanya menyebabkan tapi juga mengabadikan masalah. Nah, tema pokok di dalam teori kritis adalah bahwa isi produksi juga ikut memperkuat status quo dan mengurangi usaha yang berguna